Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para ulama yang saya muliakan, para tokoh masyarakat setempat, wabil khusus Ketua DKM Masjid Raya Al-Amanah Bapak Haji Khairuddin Al-Mukarram, Bapak Haji Supomo, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan cucuran keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur malam ini alhamdulillah atas izin Allah kita dapat bersilaturahim, bermuajahah di dalam rangka bingkai jamaah salat tarawih masjid kita yang mulia ini. Semoga amalia kita tentunya mendapatkan pahala yang barokah, mendapatkan pahala keberkahan dunia menuju alam akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Kita sanjungkan salawat semoga tetap tercurah terlimpah pada junjungan kita yang mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat, pengikut dan kita umatnya. Semoga syafaatul ujmah beliau diberikan kepada kita di penghujung akhir nanti ketika kita meninggalkan alam dunia ini. Para jamaah kaum muslimin sidang salat tarawih Masjid Raya Al-Amanah yang saya muliakan, beberapa bulan yang lalu sebelum Ramadan itu tiba, di bulan Rajab, bulan Sya'ban, kita sering berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna fi Ramadan. Ya Allah, berkahi kami bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan pertemukan kami untuk hadir di bulan suci Ramadan. Hari ini, bulan ini kita sudah memasuki dan sudah hadir di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah 2022 Miladiah atas izin Allah. Sehingga para jamaah sekalian, apa sih yang harus kita lakukan di sepanjang bulan suci Ramadan ini? Sekurang-kurangnya ada 4 hal amalan yang harus kita kerjakan. Dan ini adalah bagian refleksi, mengingat dan saya mengingatkan kepada diri Al-Faqih sendiri dan juga para jemaah sekalian. Pertama, hendaknya tetap terus kita beristiqomah melaksanakan dan beribadah sepanjang malam di bulan suci Ramadan yang mulia ini. Salah satu amalan yang sesuai dengan hadis Rasulullah, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu melaksanakan amalia-amalia sepanjang malam di bulan suci Ramadan. Diriwayatkan dari Salman Al Farisi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
pernah berkhutbah ketika di akhir bulan Sya'ban. Faqala ya ayyuhan nas qad adhallukum syahrun azim, syahrun mubarak, syahrun fihi lailatun khair min alfi syahrin. Beliau berkata, wahai kalian umat manusia, ketika itu dan ketika saat sekarang ini, kalian telah dinaungi oleh satu bulan yang agung, bulan yang penuh dengan keberkahan, al-mubarak, bulan yang penuh diberkahi, bulan yang penuh dengan berbagai maghfirah, ampunannya Allah. Seluruh kita memiliki salah dan dosa oleh Allah. At-ta'ib minadz dzambi kaman la dzambala. Orang yang bertaubat dan kemudian dia bertaubat dengan taubatan nasuha, Allah akan ampuni. Lau amitumul khataya hatta mala'atis sama summa nadimtum fataballahu alaikum. Seandainya langit ini penuh dengan dosa dan kesalahan kita, manakala kita mohon ampun kepada Allah, Allah akan ampuni. Bulan Ramadan adalah bulan maghfirahnya Allah, bulan ampunannya Allah. Karenanya jangan sia-siakan sepanjang Ramadan ini. Ramadan tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Andai saja orang tahu fadilah yang terkandung, termaktub di dalam suci Ramadan yang mubarak ini, maka dia tidak akan menyanyiakannya sepanjang Ramadan ini. Kemudian yang kedua, para jamaah sekalian, amalia-amalia yang sudah mungkin dan insya Allah akan kita kerjakan adalah bersedekah. Rasulullah adalah orang yang paling dermawan di antara orang-orang dermawan ketika itu. Beliau semakin dermawan pada saat bulan suci Ramadan. Dan saat salah satu bentuk beliau melakukan kegiatan bersedekah adalah beliau selalu menjamu orang yang sedang berpuasa, memberikan jamuan makan atau iftar bagi orang yang berpuasa. Man fatara fihi sha'iman kana lahu maghfiratan lidunubi wa itqa raqabatihi minan nar wa kana lahu misla ajrihi min ghairi ayyan qusa min ajrihi syai'. Siapa orang di bulan ini memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, akan menjadikan ampunan bagi dosa orang sang pemberi, pembebas antara ia dan neraka, dan ia mendapat pahala seperti orang yang sedang berpuasa itu, dan tanpa mengurangi pahala orang yang diberi makan buka puasa. Apabila kita memberikan makanan iftar bagi orang yang berpuasa, apakah lagi orang yang berpuasa itu adalah seorang penghafal Al-Quran, penghafal hadis Rasulullah, dan orang-orang soleh, maka pahalanya sama seperti orang yang sedang berpuasa itu. Allahu a'lam. Kemudian yang ketiga, amalan yang harus kita lakukan di sepanjang Ramadan ini, kita banyak bersabar. Amalan Ramadan yang ini yang sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sabar. Sesuai dengan firman Allah, ya ayyuhal ladzina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah cinta, Allah suka kepada orang-orang yang sabar. Sabar, jadikan sholat dan sabar sebagai penolongmu. Sholat yang kita kerjakan hari ini dan seterusnya adalah bahagian diri kita. Kita diuji untuk disiplin, kita diuji untuk bersabar, kita diuji untuk berbagai istiqomah dalam kehidupan ini. Sehingga wahuwa syahrun as-sabru was-sabru thawabuhul jannah. Orang-orang beriman di dalam melaksanakan ibadah sepanjang bulan Ramadan ini adalah bulan di mana kita ditingkatkan kesabaran. Dan orang yang bersabar pahalanya adalah surga. Para jamaah sekalian, mari kita jaga amalia kita, kita jaga hati kita jaga seluruhnya agar kesabaran tersebut terpatri dalam jiwa dan raga kita.
Kemudian poin yang keempat, yang terakhir adalah kita saling peduli. Selain beribadah malam, selain bersedekah, selain bersabar, sesuai dengan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan Ramadan terakhir yang kita bahas pada malam hari ini adalah peduli terhadap sesama manusia, terutama kaum muslimin. Saat sekarang ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kepedulian dan berbagi, wa syahrul muwasa. Bulan Ramadan ini adalah bulan muasa, bulan peduli terhadap sesama. Baik kepedulian itu yang berbentuk memberikan iftar kepada orang yang berbuka puasa, infak, sedekah dan lain sebagainya. Maka ada yang lebih penting ini adalah bagaimana kita peduli tentang ilmu. Berikan ilmu kepada orang yang membutuhkan ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa orang yang ingin kebahagiaan, kesejahteraan, kestabilan, selamat dunia akhirat, hendaknya dengan ilmu. Ilmu apa? Ilmu dunia diiringi dengan ilmu akhirat. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Siapa orang yang ingin kebahagiaan, kesejahteraan, selamat dunia akhirat, dengan ilmu. Wa man aradahuma, kedua-duanya ingin selamat, ilmu. Ilmu ini mulai banyak dalam ilmu-ilmu formal maupun informal. Anak-anak kita dari mulai PAUD sampai perguruan tinggi, sampai pasca sarjana, doktor, bahkan sampai profesor berada di Indonesia. Sehingga pantas generasi dan generasi berikutnya ditinjau dari kualitas ilmu dan teknologi ke depan. Saat sekarang ini pendidikan anak-anak kita sudah mulai 100% tatap muka sesuai dengan instruksi Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama. Sehingga anak-anak sekarang sudah mulai bergeliat untuk berjumpa dengan sang guru, berjumpa dengan kawan-kawan sekelilingnya, tetap menjaga prokes kesehatan tentunya. Sehingga hampir 22 tahun mereka bergelut di rumah dengan program PJJ-nya. Ada hal-hal yang positif dan negatif. Sehingga pantas ketika saat sekarang ini mereka berjumpa dengan kawan dan gurunya, keceriaan nampak di wajah-wajah mereka. Sehingga pantas Indonesia dan kita saat sekarang ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga wabah Covid ini terus menjauhi diri kita dan kita tetap stabil, perekonomian kita stabil, kesejahteraan kita stabil, keharmonisan kita, keimanan kita tentunya, kebersamaan kita, sehingga kita mencapai derajat negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Para jamaah sekalian, inilah keempat poin amalan yang tentunya harus kita lakukan sepanjang bulan suci Ramadan ini. Semoga Ramadan tahun ini kita menjadi makna yang tersendiri, sehingga kita bisa melakukan refleksi, merenungi untuk tetap bergeliat melakukan amalia sepanjang Ramadan ini dan tetap istiqomah menjalankan perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Untuk menutup uraian hikmah tarawih ini, mari kita bacakan suratul Fatihah. Kita hadiahkan tentunya kepada guru-guru kita, para orang tua kita yang sudah meninggalkan alam dunia ini. Moga-moga beliau semuanya, rekan-rekan kita, guru-guru kita, pamili handai taulan kita, moga-moga beliau semuanya di raudhah min riyadil jannah, ditempatkan di tempat yang layak di sisi Allah, tentunya di jannahnya nanti ketika mereka nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang hadir kesempatan hari ini, moga-moga diberikan umur panjang, sehat wal afiyah, barokah dunia wal akhirah. Yang sedang sakit, moga-moga diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulliyatin salih wa ila hadratin nabil mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Un irudi illal islah wa ma taufiq illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.